Pemerintah kabarnya telah memutuskan untuk memberikan pengelolaan pertambangan, tambang atau izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas-ormas keagamaan. Saya tidak mengerti motif pemerintah mengapa harus memberikan IUP kepada ormas keagamaan. Kenapa saya harus mempertanyakan ini? Karena menurut saya ormas keagamaan ini seharusnya mereka dijauhkan dari ketamakan-ketamakan duniawi. Ormas keagamaan ini harusnya berjalan menjadi roh pembimbing umat beragama ini kepada jalan kebenaran yang jauh dari hal-hal duniawi dan kepentingan duniawi. Meskipun sebetulnya kita sebagai manusia yang hidup di dunia tentu tidak akan lepas dari beban-beban duniawi. Tetapi ketika ormas keagamaan yang seharusnya fokus pada pembimbingan, pembawa, pengajar umat beragama untuk hidup menjauhi hal-hal keduniawian dan kedagingan, tetapi justru dibawa oleh pemerintah kepada hal-hal yang bersifat ketamakan, yaitu kekayaan harta duniawi. Pemberian izin usaha pertambangan ini agak lucu, karena undang-undang pun selama ini mengatur bahwa IUP ini harus diberikan kepada perusahaan. Tetapi kemudian lahir peraturan baru memberikan IUP ini pengelolaan kepada ormas keagamaan yang masih harus bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan. Jadi motifnya di balik ini terkesan bahwa supaya ormas keagamaan ini dapat uang dari IUP ini yang kemudian akan dikelola oleh pihak lain. Tambangnya akan dikerjasamakan mungkin dengan pihak lain. Jadi ada kesan pemerintah ingin memberikan kemewahan atau memberikan sesuatu yang bernilai uang, bernilai ekonomis, bernilai materialistik kepada ormas keagamaan. Seharusnya pemerintah tidak boleh seperti ini. Bahkan harus mendorong ormas keagamaan supaya tidak mencampuri urusan-urusan lain kecuali urusan keagamaan. Harusnya pemerintah menyediakan biaya dan dana yang cukup bagi ormas keagamaan untuk mereka bisa menjalankan operasinya tanpa harus dipusingkan, disibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Supaya ormas keagamaan ini fokus membawa umatnya, jemaatnya ke jalan yang baik dan benar. Tetapi justru pemerintah menyesatkan ormas keagamaan dengan memberikan izin usaha pertambangan. Apa jadinya nanti di tengah ormas keagamaan ini kalau seandainya para pengurus-pengurusnya kemudian berebutan untuk mengelola IUP ini, atau pengurus-pengurus ormas ini kemudian berebutan membawa pengusaha-pengusaha untuk berebut mengelola IUP ini. Kemudian apa yang timbul? Suap pun dari pengusaha akan masuk ke toko-toko atau pengurus-pengurus ormas keagamaan. Siapa lagi yang bisa kita percaya di republik ini ketika oknum-oknum pengurus-pengurus ormas keagamaan yang seharusnya mereka ini murni fokus membawa umatnya, jemaatnya ke jalan yang baik dan tetapi malah sibuk memikirkan bisnis, sibuk mencari pengusaha untuk mengelola IUP ini. Wow, pemerintah menurut saya sesat berpikir. Ini adalah bentuk suap yang tidak baik terhadap ormas keagamaan. Saya selama kampanye kemarin sangat banyak bicara tentang bagaimana supaya APBN mengalokasikan dana terhadap rumah ibadah dan semua ormas-ormas keagamaan supaya mereka benar-benar fokus hidup untuk menyiarkan siar agama. Jadi tidak sibuk, tidak harus pusing dengan urusan-urusan duniawi. Tetapi pemerintah kali ini adalah salah langkah memberikan pengelolaan IUP kepada ormas keagamaan. Saya dengar salah satunya adalah HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Saya tidak mau bicara tentang NU, tentang Muhammadiyah dan yang lain. Saya mau bicara tentang HKBP karena saya orang Batak. Apabila HKBP menerima ini, saya pikir HKBP akan menjadi organisasi yang sesat. Ketika dalam tatanan beribadah, HKBP ini sangat kuat, sangat kokoh prinsipnya. Tetapi kemudian dijejeli dengan IUP dan mereka akan menerima. Wow, rusaklah sudah nanti. Lama-lama HKBP ini akan menjadi sebuah perusahaan. Saya tahu siapa tokoh di balik ini. Yang sangat mungkin adalah tokoh yang memposisikan HKBP sebagai penerima IUP ini. Tetapi saya mau pesankan kepada pimpinan-pimpinan ormas keagamaan siapapun Anda, terutama HKBP atau ormas apapun, pesan ini sebetulnya sama.
tolaklah penerimaan IUP itu, serahkan itu kepada pengusaha semua, dan hiduplah dengan cara beragama yang benar. Hiduplah dari apa yang kau dapat dari cara yang benar yang diatur oleh norma-norma agama. Ketika menghidupi organisasi di luar norma agama, maka sesatlah sudah kita semua. Sesatlah ormasnya, sesatlah jemaatnya, sesatlah umatnya. Lantas mau kemana bangsa ini akan dibawa? Ketika garda terdepan untuk menjaga moral etika bangsa kita justru dibawa diseret-seret kepada sesuatu yang harusnya dihindari.